Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, jumpa lagi dengan saya Kak Khairul di channel Ayo Les. Baiklah adik-adik, ini adalah video part kedua untuk pembahasan soal penilaian akhir tahun untuk tahun 2022 ke atas. Dan ini bisa dipakai untuk tingkat SMP di materi pendidikan agama dan budi pekerti. Adik-adik jangan khawatir, soal ini sudah sangat akurat dan diambil dari Bank Soal Nasional, yang mana sangat banyak sekolah dan juga dinas pendidikan yang memakai soal ini. Dan ini untuk kelas 7 semester genap. Nah, adik-adik, ini merupakan kelanjutan dari video part pertama karena banyak sekali yang request soal dan pembahasan untuk kelanjutan soal nomor 21 sampai akhir. Bagi adik-adik yang belum menyaksikan video yang pertama, silahkan masuk ke channel kakak dan diputar video untuk part pertamanya. Di situ sudah kakak jelaskan soal nomor 1 sampai soal nomor 20. Baiklah, mari kita lanjutkan pembahasan untuk soal nomor 21 sampai akhir. Soal nomor 21. Yusuf bersama teman-temannya pergi studi tour ke Yogyakarta. Mereka berangkat dari Indramayu pukul 11 pagi. Setelah melakukan perjalanan 2 jam, mereka berhenti di masjid untuk istirahat dan melakukan sholat. Yusuf dan teman-temannya melakukan sholat zuhur 2 rakaat dan sholat asar 2 rakaat. Dilakukan pada waktu sholat zuhur. Oke. Ingat, ini berarti dari 4 menjadi 2, ini adalah sholat qashar. Sholat asar yang dilakukan oleh Yusuf dan teman-temannya adalah sholat titik-titik. Nah, karena ini diletakkan di sholat duhur, berarti itu adalah jamak takdim. Nah, kemudian ada qasharnya, 4 menjadi 2. Jamak takdim qashar. Oke, jawabannya adalah yang A. Kalau diletakkan pada sholat yang akhir ataupun di sini sholat asar, maka disebut sebagai jamak takhir qashar. Oke ya, adik-adik, itu cara menghafalnya. Kalau diletakkan di waktu yang awal, maka namanya takdim. Kalau diletakkan di waktu yang akhir, maka namanya takhir. Kita lanjut ke soal nomor 22. Perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan yang menunjukkan contoh sholat jamak takdim adalah titik-titik. Nah, di sini kita analisis satu persatu. A. Sholat duhur dikerjakan pada waktu sholat asar. Bukan. Ini yang diletakkan pada akhir, berarti ini takhir. 2. Sholat asar dikerjakan pada waktu sholat duhur. Ya, ini adalah takdim, diletakkan pada waktu sholat yang awal. Yang nomor 3. Sholat maghrib dikerjakan pada waktu sholat isya. Ini takhir, maghribnya diletakkan pada sholat isya. Yang keempat, sholat isya dikerjakan pada waktu sholat maghrib. Ya, jawabannya adalah yang 2 dan 4. Apakah ada? Ya, jawabannya adalah yang B. Silakan adik-adik dicatat kunci jawabannya supaya nanti dalam ujian sangat mudah memahami dan menghafalnya. Syukur kalau adik-adik bisa juga mempelajari ini dan mendengarkan sampai akhir, karena akan banyak materi yang akan kakak bahas. Kita lanjut ke soal nomor 23. Perhatikan sholat 5 waktu berikut ini. 1. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Sholat wajib yang bisa diqashar adalah titik-titik. Nah, ingat, sholat yang bisa diqashar itu adalah sholat yang jumlah rakaatnya adalah 4. Duhur ini bisa, asar bisa, isya bisa. 2, 3, dan 5. Apakah ada? Ya, jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 24. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. 1, 2, 3, dan 4. Yang termasuk syarat pelaksanaan sholat jamak adalah titik-titik. Oke, syarat pelaksanaan sholat jamak. Kita baca satu persatu ya. Niat jamak qashar saat takbiratul ihram. Tidak, ini qashar. 2. Bepergian jauh minimal 80. Ya, ini. 3. Niat jamak terlebih dahulu. Tidak. Sakit dan dalam keadaan kesulitan. Oke, jawabannya ada 2 dan 4. Apakah ada? Ya, C jawabannya. Kita lanjut ke soal nomor 25. Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya hijrah adalah titik-titik. A. Di Mekah tidak pernah hujan. Tidak. B. Tidak aman untuk berdakwah. Ya, jawabannya adalah yang B. Inilah yang menyebabkan Nabi harus hijrah dari Makkah ke Madinah, karena di Makkah pada saat awal-awal masa dakwah Nabi itu tidak aman. Kita lanjut ke soal nomor 26.
Kita baca soalnya dulu karena ini adalah soal pernyataan yang menunjukkan apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah titik-titik. Oke, kira-kira apa saja yang dilakukan Nabi Muhammad di Madinah? 1. Membangun Masjid Nabawi, tentu. 2. Mempersaudarakan Ansor dan Muhajirin. Ya, ingat Ansor itu adalah penduduk asli kota Madinah. Muhajirin ini dari bahasa Arab hajara yuhajiru, dan ketemu orang yang hijrah ataupun isim fa'ilnya muhajirin. Oke ya. Berarti ini adalah orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah, yang ikut Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Jadi dipersaudarakan mereka. 3. Membangun rumah-rumah untuk tempat tinggal. Kurang tepat ya. 4. Membangun perjanjian dengan penduduk Madinah. Iya. 1, 2, dan 4. Apakah ada? Ya, jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 27. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dan beliau menjadi pemimpin, Madinah menjadi maju baik peradaban maupun kebudayaannya, sehingga terkenal dengan sebutan Al-Madinah Al-Munawwaroh yang memiliki arti Munawwaroh itu artinya bercahaya. Kira-kira apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah yang A, kota yang bercahaya. Kita lanjut ke soal nomor 28. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kepemimpinan kaum muslimin digantikan oleh Al-Khulafaur Rasyidin. Mereka sahabat-sahabat beliau yang terdidik terbaik. Al-Khulafaur Rasyidin artinya titik-titik. Oke, ini ditanya arti dari Khulafaur Rasyidin. A. Pemimpin yang mendapat hidayah pengganti Rasulullah. Oke, jawabannya adalah yang A, yaitu pemimpin yang mendapat hidayah dan menggantikan sebagai pengganti Rasulullah. Oke, jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 29. Al-Khulafaur Rasyidin yang telah membeli sumur yang jernih airnya dari seorang Yahudi seharga 200.000 dirham yang setara dengan 2,5 kilogram emas pada waktu itu. Sumur itu beliau wakafkan untuk kepentingan rakyat umum. Khalifah tersebut adalah titik-titik. Ingat, ini silakan adik-adik hafal. Khalifah yang beliau membeli sumur dengan harga yang sangat mahal yaitu adalah Utsman bin Affan. Beliau adalah Khulafaur Rasyidin, yang mana salah satu dari Khulafaur Rasyidin yang terkenal dengan kedermawanan dan hartanya yang diwakafkan untuk kebaikan umat muslim. Kita lanjut ke soal nomor 30. Umar bin Khattab mendapatkan gelar dari Nabi dengan gelar Umar Al-Faruq, yang maknanya adalah orang yang titik-titik. A. Cerdas, tegas, peduli terhadap rakyatnya. Kurang tepat. B. Memiliki kesabaran, pemaaf, kurang tepat. C. Bisa memisahkan antara benar dan yang batil ya. Jawabannya adalah yang C. Jadi Umar bin Khattab itu terkenal banget dengan istilah Umar Al-Faruq, yang mana itu ketika bertemu dengan Umar, hak dan batil itu harus benar-benar bisa dipisahkan, dan sangat pemberani beliau untuk memisahkan, kalau benar ya benar, kalau batil ya batil. Beliaulah adalah Umar bin Khattab. Kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 31. Kita sebagai generasi muda muslim harus meneladani Al-Khulafaur Rasyidin. Agar dapat meneladani sifat-sifat Al-Khulafaur Rasyidin, kita harus titik-titik. A. Mengetahui riwayat hidupnya. Ya, masih ada kemungkinan. Mengetahui urutan kekhalifahannya, kurang tepat ya, karena ini untuk meneladani. Berarti yang paling tepat adalah yang A. Mengetahui sejarah ataupun riwayat hidupnya. D. Kurang tepat. C. Kurang tepat. Kita lanjut ke soal nomor 32. Mahmud adalah anak yang solih. Di sekolahnya dia selalu membantu teman-temannya yang membutuhkan pertolongan. Dilakukannya perbuatan baik tersebut semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ingin dipuji orang lain. Sikap Mahmud merupakan contoh titik-titik. A. Ikhlas. Ya, jawabannya jelas banget ya, ikhlas. Sabar kurang tepat. Tabah kurang tepat. Pemaaf kurang tepat.
Kita lanjut ke soal nomor 33. Nah, lanjutan ayat berikut adalah Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah titik. Lanjutannya apa Dik-Dik? Ya, innallaha ma'as sabirin. Ya, jawabannya adalah yang B. Soal nomor 34. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Oke, ini ada pernyataan, berarti kuncinya kita mari cari soalnya. Perilaku sabar dalam kehidupan sehari-hari yaitu titik. A1, 2, 3. Oke, kita baca dulu ya. 1. Ketika terkena musibah, sakit, tidak mengeluh dan tidak putus asa untuk berobat. Oke, 1 masuk. 2. Ketika terkena musibah, tidak mengeluh dan tidak menyalahkan Allah. Oke. 3. Ketika tertimpa musibah, pasrah karena tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan ya. Yang 4. Ketika tertimpa musibah, ikhlas dan berusaha mencari solusinya. Jawabannya adalah 1, 2, dan 4 adik-adik. 3 ini bukan. 1, 2, dan 4. Oke, jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 35. Quran Surat Al-Imran nomor 3 ayat 134 berikut. Oke, lafaz yang digaris bawah adalah bacaan titik karena titik. Oke. Alladzina yunfikun. Nah, di sini yunfikun ini merupakan bacaan apa Adik-adik? Ya, berdengung. Itu adalah ikhfa. Kemudian penyebabnya adalah adanya nun sukun ataupun nun mati bertemu dengan fa. Oke ya, jawabannya adalah yang C. Ikhfa karena nun mati bertemu dengan huruf fa. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 36. Perhatikan Quran Surat Al-Anbiya surat nomor 4 ayat 146 berikut. Oke, lafaz yang bergaris bawah mengandung bacaan izhar karena titik. Ajron adima. Nah, ini berarti karena ada tanwin bertemu dengan ain. Tanwin berhadapan dengan jim, bukan. Tanwin berhadapan dengan ain. Ya, jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 37. Perhatikan Quran Surat Al-Imran ayat surat 2 ayat 134. Wallahu yuhibbul muhsinin. Lafaz yang bergaris bawah artinya adalah wallahu, dan Allah Subhanahu wa taala yuhibbul muhsinin. Yuhibbu itu mencintai, muhsinin ini adalah orang yang berbuat baik. Oke, jawabannya adalah yang do. Kita lanjut ke soal nomor 38. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Makna yang terkandung dari penggalan ayat tersebut di atas adalah titik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Oke. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Ini sebentar, kita cari jawabannya ya. Wahai orang-orang yang beriman, oke, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ya, benar. Jawabannya adalah yang do. Ini, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ista'inu, jadikanlah penolongmu. Nah, ini cuma ada pembalikan, sabar dan sholat. Oke, jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 39. Arsyad adalah anak yatim di sekolah. Ia selalu diejek Fulan karena memakai seragam yang lusuh. Walaupun demikian, Arsyad tidak pernah dendam atau membenci kepada Fulan tersebut. Sikap Arsyad merupakan contoh dari, nah ini ketika diejek, kemudian tidak dendam ataupun tidak membenci, berarti itu adalah salah satu ciri dari sifat A. Pemaaf, B. Amanah, C. Ikhlas, ataupun D. Jujur. Ya, jawabannya adalah yang A. Pemaaf. Mari kita lanjut ke soal yang terakhir untuk soal pilihan ganda. Yang termasuk huruf ikhfa adalah titik. A. Ya, ro. Bukan, ini huruf idgham ya. Yanmu.
lam ro itu adalah idgham bihunah dan bila hunah. Ha yang B, ha ghain ha ain ini bukan, ini huruf idhar. Ya, jawabannya adalah yang C. Ini juga bukan, wawu bukan, bukan. Oke, ini bukan. Berarti jawabannya adalah yang C. Baiklah adik-adik, itu tadi soal pembahasan untuk soal nomor 21 sampai nomor 40. Kemudian ini adalah soal uraian. Silahkan adik-adik pause dulu videonya, dicari kunci jawabannya untuk soal uraian. Dan apabila adik-adik menginginkan pembahasan untuk soal uraian, bisa juga ditulis kolom komentar bahwasanya adik-adik membutuhkan pembahasan soal uraian, ataupun nanti akan kakak share kunci jawabannya di kolom komentar. Silakan adik-adik tulis saja di kolom komentar, dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan materi-materi video atau pembahasan selanjutnya. Bagi adik-adik yang membutuhkan pembahasan, silahkan juga komen di kolom komentar, minta dibahaskan soal apa. Kakak akan berikan soal akurat dari Bank Soal Nasional. Baiklah, cukup sekian dari kakak. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Selamat belajar, semoga mendapatkan nilai yang memuaskan. Dari kakak akhiri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.